Oh iya, ntar ada Atlas ya. Iya nih, ini Atlas yang dari siluet tahu-tahu berdiri kayak begini nih keren banget, sumpah keren banget. Kacau. Sabar. Itu keren banget, bagus banget Atlas apalagi yang. Nah tuh lihat. Ih, di. Wih, ngapain dia sekarang? Draft. Wah, Draft pace. keren Waduh. banget woi. Baru ya? Keren banget. Keren. Ditarik Atlas. Gue kira mau dibanting, Pak. Woi, Iya. woi. Lihat draftnya. Langsung Badang. First Oke, ban Badang, oke. Oke, menarik. Tapi RNG bagus ya. Kalau kita bicara Lancelot kenapa di ban? Dari 4 game yang dimainkan. Yep. For Next Flash, 3 itu adalah tank slot. Oke, menarik. Dan terlihat senyum yang cukup unik ya dari Diablo. Ya. Diablo nih bisa menjadi eksekutor, bisa menjadi umpan yang begitu baik dari band-bandannya aja gitu loh. Kemarin dia ada bilang dalam hati, aduh aku harus main hero apa lagi nih. Tamus kah nanti gitu. Tapi ya kemungkinan ada kemana sih Om? Intinya kan Badang, Khalid, dan Benedetta. Benedetta ini 3 tuh. tipenya dia. Dan kalau kena tiga-tiganya Di kemana Om? ban lagi. Ya, Tamus lah. Ke Tamus. Sorry, Uranus. Dia bisa Uranus. Uranus, oke, Tamus ya, bisa. ya. Namun kalau dari sisi RSG sendiri ada Yif yang ditutup juga. Ini bakal banyak yang kelepas sih. Iya. Novaria, One. Tuh pada bahagia semua lihat buset. Hero gue doang nih gitu. Terusin gitu ya, Terusin, ayo lepasin nih semuanya. Flash sale ini jatuhnya. Habis nih semuanya. Ya lepas semuanya. Ya mau gimana lagi? Yang kita bilang mungkin hero-hero yang cukup overpower seperti One yang udah kena nerf berulang kali juga masih tetap menjadi ban. Ini bisa Novaria? kelepas sekarang. Fredrin 100% buat RCH masih ada. Ya. Novaria masih ada. Banyak banget sih. Ini pilihan yang sulit menurut gue ya untuk burn express juga. Tapi daripada ngasih hero nyaman, mendingan ya target sekalian. Betul. Benedetta nggak nih? Ban aja sekalian kalau pakai hero Tanggung lain. kan? Tanggung kalau misalkan dua udah di ban, satu enggak, tadi dipakai Benedetta, Atau- dua ini percuma. Atau kalau mereka mau ya Novaria sekarang karena Novaria cukup meresahkan ya. Kalau mereka mau menggunakan tank fighter jungler. Ya, visionnya akan terbuka, inisiasinya akan susah. Tapi kalau menurut gue tetap tanggung sih jatuhnya. Tanggung ya. Iya kalau tapi bisa jadi karena kalau dilihat dari recordnya dia, Benedetta itu sempat dipakai sama RSD juga di ajang SEA Games juga. Dan itu mengalami kekalahan ya. Jadi bisa aja nih Benedettanya ternyata dilihat, oh bisa kita lawan. Kita kasih Benedetta. Bisa jadi, tapi nggak 100% juga nih, tergantung yang terakhir. Kaja ternyata. Single target lock. Novaria. Oke. First pick. Aduh. Novaria ada, If udah dibuang, mid laner sekarang udah sering banget kita lihat Novaria, tapi Fredrin menjadi pilihan dari RSGSG. Oh. Dan ya Grok sudah bisa dipakai, jangan lupa teman-teman semuanya. Di grup stage gak ada Grok, sekarang kita akan melihat Grok. Belum tahu siapa yang bakal mempergunakan Grok tersebut. Novaria. Bebas, Valentina Faramis. Sebenarnya Novarianya sih yang jadi masalah Om. Menurut gua kayak Fredrin ini tipe yang akan terganggu banget nih ketika lawan Setuju. Novaria. Dia kan dari deket gitu kan, dan itu kebuka vision terus-terusan dan ya langsung diambil. Gak pakai lama. Ya, tapi dengan mengambil glue seperti ini, melepaskan mungkin counterpart dari glue sendiri, Faramis. Bisa menjadi salah satu opsi sebenarnya untuk RSG. Kalau mereka mau secure untuk Faramisnya. Karena glue ini agak meresahkan ya ketika bermain di XP lane. Memang udah di nerf dari sisi damage-nya, lawannya mungkin bakal bisa tetap stay di laning phase-nya. Tapi tim fight besarnya, Fredrin masih bakal tetap terganggu. Iya. Dan Farsha ini dia. Benedettanya nggak mau sampai masuk ke second phase ternyata nih Pak. Yap, mereka yang mengamankan. Daripada gak main ya kan? Yap. Iya, daripada harus ganti hero nyaman. Tapi tidak dengan ada Benedetta ini berarti untuk SP laner yang dimiliki kalau SP laner ya. Kalau SP laner ya Iya. udahlah akan ada mobilitas yang sangat-sangat tinggi yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari RSG untuk bisa langsung melakukan mobilitas entah nantinya rotasinya ke area mid ataupun membantu ke landing yang lain lagi yang sangat-sangat jauh karena mobilitas di Benedetta ini kita tahu sangat-sangat tinggi. Untuk clear wave minion udah enak banget. Like the final blow udah satu garis hilang sendiri tuh minion. Yes. Tapi kalau ngomongin soal hero power ya, oke Diablo mungkin bisa jadi pakai Benedetta yang adalah hero powernya. Jangan salah, Burn Express juga punya donat dengan Beatrix-nya ya nggak sih Om? Yap, setuju sih. Ini sebenarnya Beatrix juga menjadi salah satu perebutan. Dan dari sisi Burn Express, mereka bisa mainin combo yang tadi kita sudah sempat mention. Astral Recall, Astral Echo, plus Rainer Apathy. Hitbox 200% itu dalam banget damage-nya. Dan yang terakhir di SEA Games kemarin Diablo pakai Benedetta, bawanya bukan Petrify. Mohon maaf dia bawanya Secure. Iya. Berbeda tipenya lah ya daripada Benedetta yang sering banget kita lihat sekarang. Tapi ya sebenarnya untuk munculin marksman sekarang ada potensi juga nih nantinya buat RSG bisa nge-counter nih nanti marksman-nya dari mereka atau mungkin bahkan menunjukkan sesuatu yang baru seperti magical damage mungkin di gold lane demi bisa match up sama Beatrix. Itu cukup menarik dan ya
pick ketiganya Parsha kawan-kawan ya. Betul. Ada Parsha yang udah diambil sama RSG. Yep, cuma lagi terbang nih ferry-nya nih. Oh belum balik Masa ya? ya, belum balik lagi dikejar di situ. Makanya belum kelihatan di situ kan. Bisa. Masuk sangkar katanya udah mau main ini Clan of Dawn. Iya. Masih terbang dia. Tapi ya banning di Digi juga di ban. Berarti Romer memang belum terlihat sama sekali. Tapi di bandnya Digi bukankah akan membuka peluang untuk Atlas yang bisa diambil nanti? Tapi entahlah ya, karena Novaria di sini bisa bermain sebagai mid laner juga dan dia butuh mungkin satu hero yang bisa cepat untuk menjadi badan di depan. Nah mungkin pertanyaannya di sini adalah Faramisnya gimana Om? Apakah harus di-ban atau dilepas saja? Ada potensi di-pick nggak sama RSG? Jadi Romer gitu misalkan. Wow. Karena yang udah ambil Pasha kan untuk midnya gitu loh. Nah ya, tapi itu dia Groknya di ban dulu. Grok dibuang. Oh iya, dan ada satu informasi lagi ya teman-teman ya. Mhm. Untuk di babak knock-out ini setelah kemarin ada fix yang dilakukan akhirnya Ya, Grok udah bisa digunakan kembali. Yap. Ada satu informasi lagi yang udah bisa kita berikan kepada kalian. Kalau kemarin-kemarin kan di grup stage Grok belum bisa digunakan kan. Karena masih ada sedikit trouble lah terhadap satu hero tersebut. benar. Tapi untuk sekarang sudah di fix problem, apapun itu aman. Grok udah bisa lagi. Oke, dan last ban buat RSG. Grok hilang, ini 2 romer sebenarnya yang dihilangkan oleh Burn X Flash. Jadi lumayan minimalis ya berarti sekarang untuk romer-romernya. Kalau mereka mau ngebuang 1 romer. Martis, oke. Martis tutup. Antisipasi jungle-nya juga, kantor Fredrin juga kan. Jadi lumayan enak. Tapi kalau ngomongin soal Romer ya, ini dari yang gue lihat RSG bisa banget main Minotaur nggak sih Om? Diambil Burn gak sih sekarang? Ya kalau mau dinaik pick sekarang Iya. karena kayak Minotaur cocok banget nih buat dari RSG. Ya, betul. Mereka bisa main lebih sustain juga ya dengan adanya Mino. Mereka susah buat ditabrak, tapi Bane terlebih dahulu. Oke. Maka Minotaur akan keluar. Pilihannya kalau untuk gak Minotaur, seandainya bukan Minotaur, tank yang punya sisi besar juga ada Atlas sebenarnya Om, iya. karena dia band giginya kan. Betul. Bisa jadi. Hero-hero tersebut bakal keluar dan Bane-nya kemungkinan akan masuk sebagai jungler sekarang. 2 hero sekaligus. Ini marksman-nya kemana dulu nih marksman-nya? Marksman belum, romer belum. Untuk Marksman sebenarnya kalau ditanya yang safety ya dari Novaria kayaknya nggak ada sih ya. Tapi kalau emang mau yang galak bisa ngambil kayak Melissa mungkin atau Leslie dan Itu dia, Mino. Minotaur yang udah diamankan. Kari. Kari. Wah ini agak Resiko ya. beresiko tapi gue suka pick berani Om. Wow. Karena ya dia Kari kita tahu range-nya nggak jauh kan. Nah. Range-nya nggak jauh, kenanya Novaria, kena glue, escape-nya juga nggak terlalu bagus. Jadi menurut gue ini pick yang cukup berani. Dibilang resikonya tinggi, iya. Tapi dibilang hasilnya juga bisa juga. Wehey, ada Franco yang memang udah langsung digunakan. Dan ini adalah 5 hero yang memang sudah diambil oleh masing-masing tim. Best of 5 series, knockout stage. Round pertama akan segera kita mulai. Full house untuk di MSC Arena. Gila, penuh banget dan ya dari draftnya sendiri nih ya memang resiko agak tinggi untuk RSG di mana mereka memainkan Kari dan ada single target lock suppress yang dimiliki oleh Burn X Flash. Dari audience prediction juga lebih condong mungkin ke RSG ya. Iya. Mungkin karena performa secara globalnya juga kali Om lebih sering muncul gitu kan, dan kemarin ya siapa yang tahu RSG bisa jadi peringkat gitu. Yap. Betul. Dan Ini dia. dengan 2 respect band yang kita bilang mahal, tidak mahal sama sekali. Mereka lakukan. Langsung Mereka di-ban. buang dua-duanya. Walaupun 1 dilepaskan. Gak apa-apa. Mereka siap untuk menghadapi itu dan sekarang waktunya. Kita akan menuju ke Land of Dawn di game yang pertama knockout stage. Let's go. Oke, mungkin kalau dari statistik tadi ada dari audience prediction, dari talent prediction juga, itu bisa dibilang lumayan condong ke arah RSG mungkin ya. Tapi ya kalau dilihat dari eksekusinya sekarang, mungkin tergantung god lane-nya nggak sih Om? Yap. Emang Ini stiker Indo ya Om ya keluar semuanya. Santai bro. santai bro, santai. Oke. Ya ini gue setuju banget ya. Dimana memang gold lane yang harus benar-benar bisa main, tapi dari Burn X Flash mereka fokusnya di gold lane ini bakal di babysit antara Franco dan juga Backtrix, dan itu Iron Hook-nya bahkan kena flickernya harus dipakai loh. Yap. Sementara sekarang Oki berhasil untuk mundur lagi dengan ada sebuah invasi tadi yang dilakukan. Memang satu Iron Hook-nya seperti connect, flicker udah dikeluarkan dan dia pun harus kehilangan satu gerobak. Ini hilang apa enggak nih? Hilang seharusnya. Iya. Cuan Bakal loh ketinggalan itu. satu. Dan level ketinggalan lawan Backtrix bukan hal bagus sebenarnya buat di early game. Sebenarnya yang masalah source spellnya sih yang keluar. Jadi dia rawan banget di ganking, apalagi dia gold laner, bahkan langsung ditempelin mau nggak mau ini. Iya.
Web tapi gerobaknya selamat. Dapat dia gerobaknya. Oke. Oki masih berhasil untuk mendapatkan satu gerobak tersebut. Dan udah ada Lucian Kitty di situ. Ada 2 orang, ada 2 hero yang memang sudah bergabung, yang sudah bersama-sama. Bahkan sekarang Bray-nya pun hadir untuk mengamankan Kara Little Crab ataupun gold buff yang bisa mereka amankan. Disikat gold buff ya. Meskipun connect tadi Iron Hook-nya masih bisa dipotong oleh Bray juga. Ini masih cukup berimbang mungkin untuk di early game-nya. Point retribution yang memang dipakai. Tapi belum ada turtle karena memang mereka masih bakal melakukan setup ke turtle-nya. Ya, untuk scalingannya sebenarnya emang terlihat ya Burn Express ini suka scaling banget di mid-nya hero scaling. Dan Matrix mungkin dibilang scaling semi scaling karena satu item udah bisa ngasih impact. Tapi kalau Ben ini sekarang termasuknya scaling ya Om ya? Iya, habis di nerf juga kan kemarin. Yang dimana sebelumnya memang itu sakit banget ketika kita menggunakan semuanya physical damage. Tembak sekali yang belakang teriak tuh. Yang orang kedua ya, bukan orang pertama. Yang orang pertama slow, yang di belakangnya udah langsung jerit-jerit sekarang. Jellyman ada di area tersebut sendirian. ATM akankah dia bisa bertahan, tapi ternyata masih sempat untuk bisa langsung naik ke atas satu orang. Ada pedal langsung dikeluarkan, tapi Minotaur yang berhasil untuk mendapatkan karat turtle tersebut. Pertempuran terjadi di area river dan mereka belum mau pergi satu sama lain. Masih mencoba untuk dikejar oleh Diablo karena Diablo udah mengarah ke bagian atas, tapi First Blood menjadi milik RSG. Terlihat ragu ya. Kalau mungkin itu yang bisa didefinisiin dari apa yang terjadi. Karena nggak tahu kenapa dia mundur terus. Kenapa Om? Dia dari Burn Express kenapa ragu? Ya mungkin melihat adanya kehadiran Minotaur ya. Wah, sakit banget ini, ada sebuah miss move harusnya yang dilakukan oleh Donat dan benar saja. Tertarik. Ada benar-benar miss move tapi tertarik pula, Bloodhound-nya keluar dan Parsianya pun lenyap. 1 dibayar 1 dan ini perbedaannya gold lane dari RSG nggak tumbang. Oke, kita balik lagi ke Turtle tadi Om. Kenapa Burn Express jadi mundur? Iya, menurut mereka melihat tadi adanya potensi Minotaur yang bisa punya Mino Rage tadi dan dibuka ternyata untuk Mino Rage-nya. Uts. Hampir aja, tapi sekarang Lucian Kitty ada di area tersebut loh. Lucian Kitty udah langsung nge-camp duluan. Ada Bray juga yang udah hadir. Cima bahkan tidak bisa maju ke bagian depan, tapi ada satu Iron Hook menarik Bray agar menjauh. Terlihat ada Astra Recall yang langsung dikeluarkan pula. Beradu Retribution di area tersebut dan berhasil langsung diamankan oleh Bray. Dan sekarang Cima tidak punya purple buff, tertinggal dari sisi XP. Rotasinya mungkin harus ngarah ke gold lane untuk sekarang ya. XP-nya malah ditinggal-tinggal terus karena Glue match up dengan Benedetta. Bukan XP yang bagus sih menurut gue. Waduh, Parsianya connect dua kali, tiga kali, tapi ternyata ada game pause. Tapi udah kena itu tadi. Ya, Iron Hook-nya connect itu tadi tuh. Ya, tinggal tunggu selesai itu pindah tempat ya. Iya, gamenya mulai kok saya di sini. Iya. Sabar teman-teman, ada sedikit technical issue ya pastinya. Dan pasti akan segera di-solve lah. Untuk keadaan sekarang memang lagi dipegang RSG nggak sih Om? Di early yes tadi, cuman kalau kita melihat tadi Iron Hook yang memang kena ke Parsianya, kayaknya kita akan melihat hal yang berimbang nanti ya buat di early game. Benedetta dari Diablo kali ini menggunakan Petrify. Jadi untuk tim fight besarnya mereka juga masih bakal cukup strong. Mereka punya Alecto Final Blow plus Petrify. Dan juga masih ada Minion Rage nanti yang bakal dibuka oleh Lucian Kitty. Dan Karinya kalau kita ngelihat juga dia bebas banget juga di bawah tadi. Di early game mungkin sempat tertarik Iron Hook, dipaksa untuk recall kembali ke base-nya, tapi ternyata gak rugi-rugi banget ya. Mungkin dia harus kehilangan 1-2 minion kecil, tapi dia masih berhasil untuk mendapatkan gold catapult-nya. Jadi itu masih cukup oke tadi buat Oki di bagian bottom lane-nya. Dan jangan lupakan hero power yang didapatkan atau dimainkan oleh Bray. Dia pakai Fredrin, itu power banget, belum pernah kalah dari MPL SG. Dan bahkan kemarin juga sempat dibawakan oleh dia dan masih bisa menang juga. 100% kemenangan berarti ya untuk Fredrinnya sendiri. Tapi pause, jedanya 3 menit Pak. Nah ini dia Marshall sudah siap untuk maju ke depan dan mulai kembali. Let's go, ini dia Land of Dawn tertarik, sudah satu orang langsung ditembakin dengan Nibirus. Dan juga Donat yang berhasil kabur ke bagian belakang, tapi ternyata tidak karena Minotaurnya udah kembali ke bagian depan dan juga Kari. Oki berhasil untuk menghantarkan Speedy Leg Wheel yang masuk ke dalam tubuh dari Beatrix itu sendiri. Gak ragu sama sekali, Oki pakai flickernya buat maju ke depan demi bisa ngasih follow up damage. Untuk inisiasi yang lumayan bagus tadi dari RSG. Enak banget, weh. Ada pergerakan sikat. Berhadapan langsung dengan Oki, akankah dia bisa bertahan karena udah langsung dimasukin begitu saya. Lucian Kitty numpang lewat tapi mereka mau berfokus ke arah mana, terlihat Iron Hook-nya gak kena ke arah siapapun. Gak boleh bermain terlalu lama juga di daerah turret. Dan sebenarnya untuk Turtle ya, ini kesempatan untuk Burn Express tapi lagi-lagi nih mereka mungkin dengan hero skillingnya nggak bisa untuk galak-galak di awal. Nah ya, mungkin dengan katanya Bray juga tadi sempat untuk dapetin turtle buff, punya Cema. Jadi dia agak sedikit tertinggal ya. Bahkan dari levelnya sendiri kan tidak akan melihat kontes untuk turtle yang kedua. Oke, sementara itu turtle-nya berhasil diamankan dan juga ATM sendirian. Ada Parsha yang memang sekarang sudah ditambah beban kehidupannya.
Diablo tidak bisa memberikan bantuan karena untuk ATM-nya mau berjuang sendirian, sedikit lagi yang tersisa. Flicker dan pasti selamat. Oke, Petrify-nya nggak ada dan bottom lane Donat kali ini yang coba mengejar Karaoke dan dibalikin ternyata dengan flicker agresifnya. Masih ada Bloody Hand juga, mungkin bakal menjadi next korban dan yes, double kill Israel. Oke, double kill berhasil diamankan sementara pertempuran di atas juga terus terjadi. 1v1 situation namun di bawah ini udah ada aksi pengeroyokan yang memang terlihat dan mereka udah berhasil menumbangkan satu outer turret. Ya, ini adalah titik yang dicari oleh Burn Express tadi, dimana mereka berhasil akhirnya ini untuk membongkar pertahanan di gold lane. Dan ini berarti bahwa lebih sedikit lagi kesempatan untuk Oki bisa dapetin farmingan gold. Karena dia harus nyebrang, dia harus maju, dan dia harus sangat-sangat berhati-hati sekali. Jangan sampai tidak melihat adanya posisi yang hilang dari Burn Express dari minimap. Sebenarnya kalau ditanya scalingan mana Beatrix sama Kari itu lebih late game siapa Om? Untuk jadinya gitu, untuk bisa ngasih powernya maksudnya. Sebenarnya sih siapa yang bisa dapetin free hit ya. Kalau kita lihat Donut kan yang free hit nih. Itu yang bakal unggul nanti buat di late game-nya. Belum lagi, ini mereka bisa mainin jarak. Astral Recall plus Rainer Apathy nyicil duluan. Karena tadi udah terlihat ya di saat dia lompat dengan minuan Fury-nya itu kan belum memberikan efek knock up-nya juga ya Om ya. Sampai dengan nanti dari Yang last ketiga, hit-nya. Iya, cuman disitulah nih virusnya masih sempat untuk keluar di timer Astral Recall. Karinya udah lenyap duluan dan sekarang mereka mencoba untuk bisa membalaskan. Speedy Life Wheel diaktifkan, ada 4 hero di bagian bawah, tapi sekarang untuk Diablo-nya digas sendirian, bahkan Deadly Catch pun dikeluarkan guna untuk bisa menghantarkan damage plus sedikit menghancurkan ke arah inner turret-nya. Wah, trade-nya rugi banget sih. Dimana outer turret ditukar dengan inner turret di bagian top lane dan mid-nya juga bisa ketahan. Purple buff dibayar dengan purple buff juga. Rotasi dari Burn Express gue ngeliat udah mulai bagus banget dari mirroring-nya. Ini mirroring boleh-boleh ya. Di atas digas, di bawah ternyata digas. Di bawahnya emang lagi, tapi di tengahnya ini loh. Lim seperti apa yang udah lu bilang barusan, di tengahnya ini. Ini berarti di luar dari ekspektasi mereka, di luar dari harapan mereka. Iya, dan jangan lupakan tetap sih adanya Astral Echo plus Iron Hook nanti, Rainer Apathy, itu semuanya bakal membuat hitbox 200% dan lebih menguntungkan untuk Burn Express. Tuh, ATM tuh ngeganggu banget tuh ATM tuh. Akankah dia sempat untuk berubah? Karena tidak sempat. Pakai langlah sudah Federasi langsung dikeluarkan, tapi depannya berbeda. Ada satu dari Dikes langsung dikeluarkan begitu saja. Cimanya mau pergi ke arah mana? Kalau langsung dikejar-kejar di bagian Diablo berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah satu orang. Tapi sekarang outer turret di bagian tengah pun lenyaplah sudah. Lagi-lagi mirroring yang dilakukan oleh Burn Express. Ngambil tengahnya, merelakan Perfect Turtle untuk Arasjo. Defense untuk bottom lane-nya ini menurutku memang menjadi priority. Tapi kalau seandainya hancur, lane tengahnya tetap untung. Ya. Mereka masih punya buat lane tengah ya, masih ada turret di sana, jadi visionnya masih ya terjaga lah untuk Burn Express-nya. Dari item build-nya juga Kari sudah memiliki item-item attack speed-nya. Dan ini akan menjadi duel sebenarnya untuk kedua marksman-nya, karena selama kalau kita lihat positioning dari Oki juga sangat-sangat bagus sekali. Yang intinya adalah dia harus bisa ngedodge dulu, menghindar Iron Hook. Baru dah dia bisa ngasih free hit-nya. Yap, wih. Ngeri tuh. Aduh, Astral Recall Rainer Apathy terus-terusan ibaratnya. Iya, masih ada Iron Hook lagi tuh. Iya, Rainer Apathy versi magical damage. Ya. Dan lebih jauh juga gak sih sebenarnya? Betul. Positioning ini lebih aman gitu kan. Mungkin ada satu yang mau gue bahas sedikit kayak item dari Bane-nya Cema nih. Karena tadi dia pakai Brute Force, ada Molten juga. Next-nya ke arah War X. Tipenya berarti kayak ala-ala tank slot ya? Iya, semi-semi gitu ya. Hybrid build yang di-build oleh dia. Ini namanya benteng, Pak. Apa tuh? Baneteng. Jadinya Benteng. benteng. Boleh, Iya, boleh. ini namanya benteng. Siap, Jadi dia kuat di depan untuk ngebentengin rekan-rekannya. Sip ya. Catat Sip, ya, sip, sip, analis sip ya. harus catat ya. Ntar Ya. kalau mau band apa? Benteng. Iron Hook-nya korek dan sekarang coba dia langsung lejap. Seketika Minotaur pun tidak kuat lagi menahan painnya damage yang dikeluarkan oleh Donat. Wow, itu damage-nya terlalu besar sih memang tadi ya. Yep, Adanya penetrate juga. Yap, dan sekarang udah mulai terjepit tapi Astral Recall dia selamat dari Astral Recall tapi tidak karena sekarang udah mulai terjebak dan bakal Karinya udah langsung menghilang bahkan tersisa. Hanya 2 orang saja dari RSGSG, Diablo dan juga Roy harus mundur ditembak Astral Recall. Mereka semua harus masuk ke dalam area pertahanan masing-masing. 3 yang harus hilang. Lagi-lagi pertukaran yang tidak adil. Dan bukan hanya pertukarannya, momennya nggak tepat banget karena Lordnya muncul, Petrify-nya kecepatan. Wah. Dan ya bisa dihindari nampaknya, bakal mau dikejar balik juga. Bakal jadi free Lord sepertinya nih. Wah, itu kerugian tadi. Sangat-sangat rugi sekali karena mereka udah gak punya util sama sekali untuk bisa mengkontes di Lord. Dan jatuh ke tangan Burn Express. Oke, Burn Express. Tapi jarang-jarang ya gua dari beberapa. Tertarik lagi Iron Hook-nya terus mengejutkan ya. Permainan De Franco ini. Karena kalau kita berkaca dari beberapa match yang udah dijalani oleh Burn Express di babak knockout. Mereka ini kan tim yang males banget diajak berantem. Ya. Diajak berantem bahkan diakuin oleh Onyx kan. Mereka ini nggak mau diajak berantem gitu loh. Iya, setuju Tapi sih. sekarang di hari ini
berbeda, Bos. Mungkin lebih tepatnya diajak berantem tapi nanti pas udah Ntar dulu gitu loh. menit-menit ya kayak tadi mungkin 8 ya sekitar segitulah. Ya, tapi statistik sekali lagi. Turtle diambil semuanya nih sama Arashi ya. Tapi balik lagi, Lordnya diambil oleh Burn X Flash. Terus yang kedua juga ya, dengan di bandnya Lancelot dan diambilnya Fredrin, berarti mau gak mau dong Burn X Flash mereka ngebuka kartu baru yang lain. Mereka harus pakai hero yang lain dan ternyata jungle-nya diisi oleh Bane. Yap, sementara itu Donat bakal free banget untuk menghilangkan Infertari di bagian bawah. Di tengah akan ada serangan yang langsung dikeluarkan Iron Hook yang gak kena ke arah siapapun ATM. Mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah Diablo, dia maju ke bagian depan tapi masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Satoran dan Federal Strike dikeluarkan kembali. 4 player ada di bagian tengah, sementara untuk Parsianya sendirian di bagian bawah. Lordnya pun sudah hadir di Seven. Iron Hook gak kena ke arah siapapun. Mereka masih berada di luar area pertahanan dari RSCG. Astral Recall ditembak Lucian Kitty. Terkena 2 damage sekaligus. Astral Recall masuk, Ren Rapati masuk. Ada 1 Delicate lagi dikeluarkan. Udah hilang pula Beta di area tengah. Pertempurannya masih belum berakhir karena Iron Hook connect. Dan langsung menggila pula Oki di area tersebut. Mereka kehilangan damage per second. Wow, tengahnya hilang. Bahkan top lane dari base turretnya juga udah berhasil dicicil. Ini dampaknya sangat bagus dari Lord yang pertama. Flickernya dipakai. Miss mungkin dari kalkulasinya, namun split-split kayak dikejar lagi nih Pak. Yap, mereka masih bisa bertahan. Dedicates-nya dikeluarkan dan kena pula ke arah dari Parsia-Parsianya langsung terganggu. Ada efektonnya dikeluarkan, tapi sekarang ditembakkan oleh Dibirus dan juga dihantarkan langsung oleh TM. Tapi shutdown langsung dikeluarkan pula mereka. 1 detik lagi, Oki sudah hadir untuk bisa memberikan damage per second untuk lawan-lawan yang sudah ready di dalam area pertahanan yang mereka miliki. Karena udah ada 1 gerobak lagi yang siap untuk mengantarkan kemenangan untuk Burn X Flash. Karena mereka siap untuk bisa mendapatkan kemenangan ini. Mereka siap untuk mengambil round yang pertama. Tapi masih ada 4 player dari RSCG yang siap untuk mempertahankan base-nya. 3 base turret yang bisa dihilangkan. Dan lihat keuntungannya itemnya langsung kayak gini loh. Ya, mereka udah jadi semuanya. Dan ya dari Batrix-nya bahkan. Itu udah punya item-item penetration yang sangat-sangat dibutuhkan ya. Dengan damage yang cukup besar dan gak ada yang bisa dilakukan oleh Kari karena belum ada item defense. Seperti Waduh, 1 hit terakhir dan Novaria lenyap. Heptasisnya udah jadi loh Beatrix. Rennernya bye-bye. Itu dia. Sekarang lagi mulai rame lagi nih Beatrix dengan Heptasis ya. Kan biasanya mungkin dia pakai Malefic Roar, Hunter Strike, Blade of Despair. Abis itu adalah nanti mungkin ke arah Rose Gold, adalah ke arah Wind of Nature. Sekarang ada tambahan lagi ya. Balik lagi sebenarnya ke Beatrix yang dulu dengan Heptasis. Dan rendernya efektif banget sih di game kali ini. Oh ya, sebenarnya semua skill dari Burn X Flash ini sangat diuntungkan dengan adanya Astral Echo. Kayak Crab Claw-nya punya Bane, kan itu targeting juga tuh. Ya. Jadi hitbox-nya kan semakin besar semakin bagus. Dan semuanya untung-untung aja. Dari Ren Rapatinya, dari Franco. Yep. Which, Nah, itu dia tuh. Kena sih. Ini dia. Ini adalah job desk dari Diablo yang udah mulai dia keluarkan. betul. Nah, sudah mulai dia keluarkan karena mulai terjepit. Bloodhound, akankah sakit banget itu damage macam apa Tapi sekarang ada 3 orang bahkan yang belum sampai di area ini. Karena sekarang udah ada Oki dengan damage per second begitu menyakitkan Delicatesnya. Tapi Immortal dipecat tapi hanya saja untuk ATM. Tetap tidak bisa bertahan di area tersebut. Erong yang gak kena ke arah siapapun. Roy mundur ke bagian belakang dan mereka kehilangan lagi Lord ini. Lordnya bisa di-secure. Dengan adanya distraction di bagian top lane, Benedetta dari Diablo bisa ditumbangkan memang. Dan sepertinya Benedetta damage ya. Tadi gue lihat dari itemnya juga, dia punya Hunter Strike juga. Jadi dia damage banget. Makanya tadi sampai kaget kita melihat damage dari Beatrix ketika masuk ke Benedetta itu langsung hilang bener-bener. Hit damage macam apa tadi tuh? 2 kali hit ya tadi. 2 kali hit kayak darah langsung. Langsung habis semuanya dan ya Lordnya kembali jatuh ke tangan dari Burn X Flash. Ini sangat-sangat diunggulkan sekali ya dengan semua source skill dari Burn X Flash yang mereka cuma ngelempar-ngelempar aja semuanya. Lempar, ada yang sekarat nanti akhirnya mereka maju. Iya. Ada yang kena tarik mereka team fight. Enak banget ngepoknya ya. Ya ngepok terus dia. Ngepok. Kalau sekarat ya udah ayo nih kita langsung team fight juga. Iya, sekarang team fight, mereka pulang kekurangan quantity player dari tim lawan, team fight juga. Betul. Jadi pilihannya tetap aja mereka diuntungkan. Dan frontlinernya juga lumayan oke ya. Dia punya, mungkin di Seven ini nggak selalu ada di depan. Tapi jangan lupa, bandnya ini kan ada item defense yang dibikin. Jadi ya bisalah tipis-tipis buat di depan. Yap, ini dia Lord sudah hadir di area pertahanan dari RSGSG. Langsung saya ditahan di bagian depan. Udah ada pergerakan dengan area konsil. Iron Hook kontak langsung ke arah Diablo. Tapi Diablo masih bisa bertahan. Diablo-nya masih berhasil masuk lagi ke dalam base untuk Regen SP. Hanya saja godlike berhasil didapatkan oleh Beatrix. Lordnya masih free banget. Dan game pertama harusnya menjadi milik dari Burns Express. Wow, game yang cukup cepat. Burns Express. Di awal terlihat terseok-seok, tapi ketika masuk di mid game, semua dipegang kendali dari strat mirroringnya, dari penguasaan wardnya, dan pemilihan item